Friends of Tifa, senang jumpa kembali. Kali ini kita akan bincang-bincang kembali dengan Bung Fahri Ali dengan topik menguatnya oligarki, matinya demokrasi. Betulkah hal itu terjadi? Ada apa yang sedang terjadi hari-hari ini dalam masyarakat Indonesia? Kita sapa dulu Bung Fahri. Selamat jumpa Bung Fahri Ali. Apa kabar? Baik. Ya, Anda setuju dengan pernyataan itu, menguatnya oligarki, matinya demokrasi? Ya, setuju saja, karena tema itu juga eksotik ya. Maksud saya, dia merancang kita untuk berpikir gitu, untuk memberikan jawaban atau untuk memberikan penjelasan. Gitu. Nah, bagi saya, oligarki itu sesuatu yang secara struktural tidak bisa kita elakkan sekarang ini, gitu. Justru karena faktor-faktor yang juga bersifat struktural. Nah, saya ingin Anda mendebat saya untuk apa yang akan saya katakan. Gitu. Yang pertama adalah saya katakan bahwa negara Orde Baru itu adalah wealth creator, pencipta kekayaan. Tetapi pada saat yang sama adalah wealth distributor yang membagi-bagikan kekayaan. Nah, tentu negara Orde Baru itu melaksanakan apa yang mereka sebut sebagai pembangunan ekonomi itu pada mulanya berbasis pada pertanian. Jadi seakan-akan misalnya mereka ingin mengulang kesuksesan yang berlangsung di Jepang. Nah, kalau misalnya ya, sebenarnya literatur saya pendek saja tentang itu. Apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz ya dalam Agricultural Evolution. Dia membandingkan antara shared poverty yang berlangsung di Jawa dengan di sektor pertanian dengan di Jepang. Lalu Geertz mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang begitu pesat ya, di pedesaan Jawa itu telah menyebabkan suplai tanah untuk persawahan makin lama makin berkurang. Lalu kemudian dan itu tidak diimbangi oleh pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan penduduk melebihi semuanya gitu. Nah, sebagai akibatnya kemudian terjadilah apa yang kemudian disebut dengan shared poverty, kemiskinan yang terbagi. Dan karena itu, ya, pertanian tidak bisa diandalkan sebagai surplus pertanian tidak bisa diandalkan sebagai modal untuk memulai industrialisasi. Nah, dia bandingkan kemudian dengan Jepang. Clifford Geertz membandingkan dengan Jepang. Justru proses industrialisasi di Jepang itu diawali oleh surplus di sektor pertanian. Gitu. Nah, sebagai akibatnya, karena kita ya memulainya dengan shared poverty, dengan kemiskinan yang terbagi tadi, maka terpaksalah negara muncul sebagai aktor. Itulah negara Orde Baru. Negara kemudian mewakili bangsa, community, seperti yang dibayangkan oleh Benedict Anderson, itu mencari ya atau membuat ya sistem hukum, membuat iklim usaha di mana para global actor ya, aktor-aktor global di dalam dunia kapital itu mau masuk ke Indonesia. Itulah yang kemudian terjadi. Di dalam situasi yang semacam ini, maka secara struktural negara kemudian menjadi pencipta kekayaan sekaligus menjadi pendistribusi kekayaan. Nah, ya, distribusi kekayaan ini itu berlangsung ya secara tidak seimbang karena pandangan-pandangan politik atau asumsi-asumsi politik para penguasa pada waktu itu.
Jadi Anda akan lebih aman mendistribusikan kekayaan kepada para pengusaha-pengusaha ya non pribumi. Gitu. Sebab pengusaha-pengusaha non pribumi itu tidak punya akar sosial budaya di tengah-tengah masyarakat. Jadi politically ya, you will be secure. Anda akan lebih aman secara politik. Gitu. Nah, inilah yang kemudian ya memunculkan kelompok-kelompok apa yang kita sebut sekarang ini sebagai kaum teknokrat. Nah, sekarang ya yang kemudian kita lihat ketika periode Orde Baru itu rontok, mereka sudah terlanjur kaya. Lalu kemudian kekuatan-kekuatan politik yang muncul pada masa reformasi ini itu tidak punya yang saya sebut material base. Jadi basis ya kekayaan mereka tidak punya. Jadi Amin Rais dengan membangun PAN, lalu kemudian Anda bisa menyebut lagi partai Kiai Abdurrahman Wahid itu PKB, ya yang dibangun, lalu kemudian bahkan mungkin Mbak Megawati sendiri itu tidak punya basis material yang ada. Nah, struktur politik memang bersifat horizontal, gitu. Di dalam pengertian ya posisi mereka itu pada dasarnya sama, bahkan ya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45, posisi negara pun itu berada di dalam posisi yang bersifat horizontal. Negara menjadi salah satu aktor saja dari rejim politik di Indonesia yang berlaku sekarang ini. Nah, di dalam situasi inilah kemudian terjadi migrasi modal ke dalam dunia politik. Dari mana? Dari mereka yang sudah terlanjur kaya pada masa Orde Baru. Nah, mereka yang kemudian masuklah. Nah, kalau kemudian kita bisa melihat misalnya partainya Gerindra misalnya, itu adalah partai ya. Itu adalah terjemahan yang paling clear ya dari migrasi modal ke dalam dunia politik. Karena baik ya Prabowo maupun adiknya Hashim Joyo Hadikusumo itu sudah terlanjur kaya pada masa Orde Baru, tidak bisa dirontokkan lagi. Lalu yang kedua adalah misalnya partai Nasdem itu juga begitu gitu. Jadi mereka yang sudah punya kesempatan mengakumulasi modal. Jadi tinggal mereka pindahkan, migrasikan ke dalam dunia politik. Nah, lalu kemudian ya aktor-aktor kapital lain yang sudah terlanjur kaya, pasti kemudian atau secara teoritis itu juga membagikan kekayaan kepada kekuatan-kekuatan politik untuk keamanan mereka atau untuk akses terhadap kebijakan, penyusunan kebijakan gitu. Nah, oke, silakan tanya dulu. Atau saya setuju itu dengan amatan itu. Artinya kalau saya melihat ini sebenarnya era reformasi itu kontinuasi saja dari era Orde Baru. Dalam konteks oligarki ini, kalau dulu full otoritarian, jadi keluarga Soeharto dan kroninya, kemudian ketika dia turun, sebenarnya aktornya kan utuh, tidak ada perubahan signifikan sebenarnya. Dan saya setuju tadi, ini hanya melakukan kemudian distribusi aset saja kan, distribusi aset, modal, kapital. Nah kemudian bahkan yang terjadi hanya dalam waktu relatif singkat menurut saya, sekitar 10 tahun ya, memang 5 tahun pertama memang terjadi semacam apa yang disebut reformasi, ada sejumlah aturan hukum yang diperbaiki. Tapi kemudian dengan cepat itu berbalik lagi, atau dalam istilahnya the empire strikes back, oligarki, kekuasaan menyerang balik. Nah yang paling contoh adalah sekarang, kalau dulu itu simbol kekuasaan itu pada satu sosok Soeharto, di era reformasi kan dibagi-bagi dengan orang-orang yang dulu juga para lingkarannya Soeharto. Ya, dengan sedikit pengecualian memang Megawati, tetapi PDI sendiri sebagai satu struktur dan kultur adalah bagian dari Orde Baru juga kan. Dan sekarang kemudian
sebagai the ruling party, partai yang terbesar, artinya Megawati, PDI tidak persis menjadi satu agen yang progresif untuk sebenarnya untuk memperbaiki Indonesia, tapi juga bagian dari oligarki itu sendiri, gitu Bang. Ya, saya setuju itu. Nah, problemnya sekarang ini apa yang bisa dibuat oleh negara gitu. Ketidakuntungan ya posisi struktural negara ini adalah tidak ada yang bisa dimainkan secara ideologis gitu pada tingkat global. Jadi setelah Perang Dingin, ya, maka Pentagon itu tidak lagi menentukan distribusi kekayaan, distribusi akses ya, ekonomi dari Amerika Serikat kepada negara-negara yang disebut kliennya di dalam konteks pertarungan ideologi pada tingkat global. Gitu. Jadi yang justru berkembang setelah Perang Dingin usai itu adalah konsolidasi kekuatan kapitalis di dalam pengertian yang sebenarnya. Dan Anda melihat misalnya Wall Street itu kemudian memegang peranan yang sangat penting. Dan Wall Street itu adalah simbol dari pasar, gitu. Simbol dari kekuatan kapitalis yang kemudian disebar kemana-mana. Jadi kalau dulu Anda melihat misalnya Jepang ya, Jepang itu berusaha kemudian menciptakan sistem kapitalis tersendiri yang sesuai dengan budayanya, lalu kemudian sistem perburuhannya begitu unik, gitu. Sistem perburuhan yang berlangsung seumur hidup, sekarang semuanya sudah berubah. Jadi di dalam konteks ini proses penyebaran ya sistem gagasan pasar yang dilancarkan oleh Amerika, lalu kemudian dilaksanakan oleh agen-agen global, yakni IMF dan World Bank, itu tadi menimpa pada negara-negara lain. Nah, jika negara Orde Baru itu masih dapat proteksi ya ideologis dari Amerika, supaya kita tidak jatuh misalnya kepada kekuatan komunisme atau pengaruh Rusia, maka sekarang tidak ada lagi privilege semacam itu, keistimewaan semacam itu. Itulah sebabnya kenapa kemudian negara bergerak di dalam sistem pasar di dalam pengertian yang sebenarnya. Tidak ada lagi grant yang diberikan oleh negara-negara maju kepada Indonesia. Tidak ada lagi IDGA atau CGA ya, yang menggantikannya. Gitu. Negara harus kemudian menyesuaikan diri ya, untuk survive ke dalam mekanisme pasar yang dikomandoi oleh kekuatan-kekuatan global itu sendiri. Gitu. Itu baik atau buruk, Bang? Itu kondisi yang baik atau buruk bagi Indonesia? Nah, sekarang kaitannya buruk atau tidak terlalu penting, tetapi kalau kita kembali kepada tema oligarki itu tadi, gitu. Dalam situasi yang semacam itu, maka negara bukan lagi menjadi kreator dari wealth, gitu, pencipta kekayaan, dan juga bukan lagi ya menjadi wealth distributor, pembagi ya kekayaan, gitu. Negara tidak bisa lagi bertindak kepada para pemilik modal. Jadi kalau pada masa lalu Soeharto itu bisa mengundang ya para konglomerat itu untuk membangun ya sebuah apa yang disebut dengan program bapak angkat, anak angkat ya yang kita lupa itu di Tapos misalnya, lalu kemudian mereka semua di kursus atau indoktrinasi ya P4 ya. Mereka disuruh kursus P4, mereka mau dan segala macam karena negara cukup berwibawa dan mereka tahu negara lah yang membagi kekayaan kepada mereka. Posisi negara sekarang secara struktural saya katakan sama saja gitu. Yang mereka punya satu APBN gitu. Nah, APBN yang mereka miliki itu sangat tergantung dari pajak. Pajak yang mereka miliki, yang mereka peroleh sangat tergantung dari sejauh mana ekonomi itu berjalan
kasarnya menurut mekanisme pasar di dalam pengertian free contestation gitu di dalam proses ini. Jadi pertumbuhan ekonomi itu kemudian akan memberikan kesempatan kepada negara memungut pajak lebih banyak, bukan lebih tinggi, lebih banyak. Semakin banyak ya dunia usaha berkembang, semakin banyak pajak yang bisa diambil. Inilah yang kemudian menjadi latar belakang undang-undang baru itu, apa yang disebut dengan Omnibus Law yang berlangsung. Ini yang harus kita baca sebagai negosiasi negara dengan pasar, negosiasi negara dengan kekuatan-kekuatan modal yang ada gitu. Jadi bisa disimpulkan Omnibus Law itu atau Undang-Undang Cipta Kerja itu oligarki melakukan konsolidasi dong? Tidak. Itu negara berusaha bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan modal untuk menggerakkan perekonomian domestik ini. Gitu. Ya, tapi dalam arti kan begini, oligarki menguat atau terbentuk dan kemudian menguat karena kan sebenarnya faktor utamanya adalah ekonomi lah, seperti pendekatan analisis yang Bang Fakri. Bagaimana dengan asumsi kenapa ada Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mengakselerasi itu kan, investasi asing, memudahkan dan sebagainya. Nah, itu kan kepentingan oligarki sebenarnya, yang artinya gampangnya gini, partai-partai begitu mudahnya sepakat dengan itu, hampir relatif ya ada satu partai Demokrat ya, itu juga tidak secara substansial sebenarnya perlawanannya, dan PKS dan Demokrat. Artinya langsung saja pertanyaan saya, bagaimana upaya mencegah atau mengurangi bahkan mengeliminasi menguatnya oligarki di Indonesia? Tips konkretnya gimana nih Bang? Ya itu dia, salah satunya sekarang gini, yang kita bicarakan tentang oligarki itu adalah domestic oligark gitu. Jadi aktor global itu oligark juga, tetapi mereka di luar lingkup nasional. Nah, yang dibujuk oleh undang-undang omnibus ya, undang-undang omnibus itu adalah mereka yang berada di luar. Jadi kaum the owner of capital yang ada di luar untuk masuk ke dalam gitu. Nah, di sini ya, di dalam konteks ini sebenarnya yang ingin diciptakan oleh negara adalah sebuah pergerakan ekonomi yang didasarkan oleh berbagai bentuk investasi di dalam negeri untuk gitu menyerap tenaga kerja, lalu kemudian untuk menggerakkan perekonomian domestik. Itu yang dimaksudkan oleh Omnibus Law itu tadi gitu. Jadi ada asumsi-asumsi bahwa kalau Anda tidak mampu memahami, kalau ini internet saya agak masih terdengar ya? Ya, kalau Anda tidak mampu memahami ya langgam gaya dunia modal pada tingkat global, maka Anda tidak akan didatangi, tidak akan dilirik oleh aktor-aktor global pada tingkat nasional. Nah, salah satunya diasumsikan ya oleh negara adalah dengan Omnibus Law. Jadi undang-undang satu paket secara keseluruhan gitu. Supaya apa? Supaya para investor itu mudah berinvestasi, tidak lagi bersifat red tape gitu. Birokrasi yang begitu besar dan segala macam itu jaringannya yang tidak perlu dipotong dengan melalui Omnibus Law itu gitu. Nah, jadi yang dibujuk itu bukanlah domestic oligark gitu, tetapi global oligark untuk masuk ke sana. Nah, di dalam konteks ini maka negara bisa bernegosiasi ya atau mempunyai tempat yang lebih bagus dibandingkan beberapa tahun yang lalu melalui Omnibus Law itu berhadapan dengan domestic oligark itu tadi gitu. Nah, di dalam situasi inilah yang yang dilakukan oleh negara tadi gitu. Yang dilirik oleh negara itu bukanlah domestic capital,
karena mereka tahu itu hanya sedikit sekali, tidak akan mampu mengangkat keseluruhannya untuk membangun misalnya infrastruktur seperti pelabuhan. Anda tidak bisa menghimpun dana yang ada di dalam negeri. Itulah yang disebut kemudian sebagai breakthrough. Gitu. Nah, sebenarnya gaya mereka itu sedikit ya, omnibus law itu secara teoritis itu sedikit ya merupakan adaptasi dari pemikiran John Maynard Keynes tadi, di mana negara ya maju ke depan sebagai aktor utama, lalu kemudian juga sebagai bantal terhadap ya, halangan-halangan yang dari dunia modal pada tingkat global tadi gitu. Jadi negara as an actor, kalau kata Teda Skocpol ya pada waktu itu. Nah, inisiatif kemudian yang harus diambil gitu. Nah, tapi persoalannya adalah bahwa di dalam membicarakan omnibus law ini tadi, ya, tampak prosesnya itu berlangsung agak terburu-buru. Agak terburu-buru karena di dalam keyakinan saya, ya, sooner or later itu kaum buruh mestinya mereka akan setuju dengan itu, gitu. Nah, kesan yang terburu-buru inilah yang kemudian melahirkan miskomunikasi yang berkepanjangan sampai dengan sekarang ini, gitu. Nah, yang kedua, ya sesuai dengan pertanyaan Anda, Lukas tadi itu, negara bisa ya mereduksi pengaruh dari oligark ini tadi itu dengan mengembangkan BUMN secara profesional. BUMN itu sekarang ini adalah penyangga dari perekonomian nasional, baik di dalam situasi krisis ya, krisis 1997-1998. Konsolidasi BUMN yang dibuat oleh Tanri Abeng pada waktu itu yang menyelamatkan perekonomian Indonesia pada waktu itu. Nah, peranan ini terus berlangsung, terutama juga di dalam masa pandemi yang berlangsung ini, ketika sektor-sektor swasta pada umumnya tidak mampu berperan atau berhitung, gitu. Nah, negara bisa memaksa BUMN untuk tetap melakukan investasi misalnya dan seterusnya, atau menggerakkan ya perekonomian pada tingkat lokal di mana mereka berada. Gitu. Nah, karena itu dalam sebuah tulisan saya di Kompas tentang Omnibus Law ini, saya mengaitkan itu dengan BUMN. Karena BUMN ini adalah, saya katakan, tangan ekonomi dari negara di dalam mengatasi krisis-krisis yang berlangsung ketika swasta tidak berani lagi mengambil risiko. Nah, di dalam situasi ini sebenarnya kita selalu punya optimisme kalau misalnya kita berbicara tentang domestic oligark itu tadi, gitu. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan gitu global oligarch, gitu, the owner of capital pada tingkat global itu yang susah ya dihadapi, dan itulah yang kemudian negara bernegosiasi dengan mereka, gitu. Nah, jadi, tapi persoalannya solusinya gimana solusi? Enggak, pertanyaan saya dengan artinya untuk bagaimana agar untuk mengurangi hegemoni oligarki ini dan memperkuat demokrasi. Solusinya adalah ya, pertama ciptakan situasi di mana investor senang datang, dalam bahasa gampangnya gitu. Mereka senang ya, kalau bahasa Betawinya demen datang ke Indonesia gitu. Nah, itulah yang diusahakan dengan Omnibus Law itu tadi, gitu. Catatannya, itu kan memperkuat oligarki, Bung. Tidak, itu tidak memperkuat oligarki. Dia menciptakan kelas menengah yang lebih kuat, terutama di sektor manufaktur. Jadi kalau misalnya di sektor manufaktur itu buruh-buruh itu, ya, dengan upah yang terakumulasi, itu sooner or later mereka akan menjadi kelas menengah yang relatif kuat, gitu. Lalu kemudian related material
yang dibutuhkan itu akan memunculkan company-company baru. Jadi kelas menengah akan lebih kuat. Gitu. Nah, negara kemudian akan tegak kepada kelas menengah yang mereka ciptakan melalui iklim investasi itu. Yang kedua, saya katakan tadi adalah BUMN. BUMN itu totally ya in the hands of the state. Gitu. Di tangan negara BUMN itu. Nah, yang penting kemudian jangan terlalu diintervensi ya oleh keputusan-keputusan politik. Jadi let ya the state owned enterprises ya go professionally. Gitu. Kalau mereka bergerak secara profesional, maka tantangan-tantangan tentang oligarki itu relatif bisa diatasi. Domestic oligarki ya, misalnya. Nah, sekarang tetapi oligarki itu bukan hanya pada at the owner of the capital, at domestic level, bukan hanya itu. Oligarki itu juga, ya, kaum oligark itu juga bersarang pada partai-partai politik. Itu yang saya katakan secara struktural menjadi agak susah, ya, kita pahami, karena tidak ada lagi channel bagi rakyat untuk mengontrol kinerja partai-partai politik di parlemen. Gitu. Jadi Anda, Lukas, Anda kasih suara, ikut pemilu nggak? Jangan-jangan enggak lagi ya. Tapi taruhlah. Golput saya. Hah? Saya golput. Iya, golput. Tapi taruhlah misalnya Anda ya ikut mendukung salah satu dari misalnya presiden ya, calon presiden. Lalu kemudian Anda ikut juga mendukung salah satu dari partai-partai politik yang ada. Gitu. Begitu kemudian mereka mengirim orang ke parlemen, mengirim wakil-wakil mereka ke parlemen, rakyat kemudian tidak bisa lagi mengontrol apa yang dibuat oleh parlemen. Mestinya ya undang-undang omnibus itu tadi itu disidangkan dengan cara yang lebih terbuka, dengan cara yang tidak terburu-buru, lalu kemudian disosialisasikan kepada masyarakat yang lebih luas. Sehingga kemudian undang-undang omnibus ini democratically accepted gitu. Dan dia menjadi jauh lebih kukuh. Itu yang saya tulis di Kompas pada waktu itu gitu. Nah, tetapi yang berlangsung sekarang ini adalah omnibus law itu kesannya berlangsung dengan terburu-buru. Begitu kira-kira Lukas sama ini Debra. Ya, terburu-buru dan ada kesan diam-diam dilakukan di belakang layar kan. Nah, itu problemnya gitu. Jadi sebenarnya dan di atas itu ada COVID lagi sehingga ya mestinya COVID itu berhenti dulu gitu. COVID ya berhenti dulu karena partisipasi rakyat tidak bisa jalan gitu. Maksudnya mereka tidak bisa datang ke DPR karena soal COVID gitu. Ya. Nah, lalu stakeholders yang terpenting itu adalah kaum buruh. Itu yang mereka harus yakinkan terus-menerus gitu. Rapatlah selama 2-3 bulan gitu. Sabar, mesti ketemu jalan keluarnya. Jadi omnibus law itu sebenarnya adalah sebuah breakthrough gitu di dalam pandangan ekonomi. Sebenarnya kalau seluruh pihak itu diajak. Gitu. Nah sekarang omnibus law-nya itu sudah disahkan, lalu kemudian diserahkan ke MK. Akan selalu begitu jadinya gitu. Itulah demokrasi gitu. Mestinya ya demokrasi itu meminta pendapat segala pihak lalu kemudian penuh dengan kesabaran. Jadi undurlah kira-kira sampai dengan 1 tahun pembahasan omnibus law itu, maka dia akan kukuh secara demokratis gitu. Itu adalah mekanisme demokrasi. Problemnya kan justru kenapa tema ini kita angkat, kita berasumsi ada 2 kasus selain omnibus law adalah sebelumnya adalah revisi undang-undang KPK yang dilakukan KPK dengan cara-cara yang sangat tidak demokratis. Ini karena keterbatasan waktu, ini pertanyaan terakhir yang dari saya nih. Bang, demokrasi ini kan menguatnya oligarki memperlemah demokrasi dan bisa mematikan demokrasi. Persoalannya yang saya amati, musuh demokrasi sekarang sangat berbeda.
Kalau di era-era formasi demokrasi ya, tahun 40-an, 50-an sampai 70-an atau 80-an, musuhnya kan ideologi komunisme, ideologi fasisme, kemudian ideologi totalitarianisme lah. Nah, yang saya amati demokrasi sekarang bukan itu lawannya, bukan totalis, karena komunisme sudah nggak ada, fasisme juga relatif sudah hilang, totalitarianisme masih hidup hanya di negara-negara tertentu. Nah, tetapi ini yang cenderung baru adalah politik identitas. Nah, politik identitas ini adalah atau nasionalisme kalau di Amerika misalnya sekarang jingoisme ya, ultranasionalisme. Itu kan aspek-aspek di mana bagian dari demokrasi sekarang menjadi faktor yang dipakai untuk menyerang demokrasi. Jadi politik identitas dan ultranasionalisme. Itu gimana agar demokrasi bisa bertahan dari gempuran internal ini, gempuran dari faktor yang sebenarnya harusnya memperkuat demokrasi. Iya, sebenarnya begini, saya bisa menjelaskan ini lebih panjang ya, tetapi karena waktu pendek sekali, maka saya mau mengatakan ya, yang sebagai kaum intelektual kita mungkin bisa melihat situasi sekarang ini yang susah kita definisikan ya, itu melalui kacamata apa yang disebut dengan sociological imagination. Nah, di dalam konteks sociological imagination ini, maka kita dilarang hanya untuk melihat apa yang terlihat, ya, apa yang tampak pada mata kita. Gitu. Harus kita lihat kemudian ada pergerakan-pergerakan atau kaitan-kaitan yang tidak tampak, baik pada realitas lokal, realitas regional maupun realitas nasional dan global as a whole. Gitu. Nah, di dalam konteks sociological imagination ini, maka satu yang bisa kita imajinasi bahwa di dalam munculnya politik ya, identitas, identity politics seperti yang Anda katakan itu. Lalu kemudian munculnya usaha misalnya dari Mbak Mega ya tentang HIP itu tadi. Haluan ideologi Pancasila ya, undang-undang haluan ideologi Pancasila. Lalu kemudian munculnya Rizik ya. Seperti yang kemudian kita lihat sekarang baru-baru ini atau sejak tahun 2017. Lalu kemudian muncul lagi ya kekuatan-kekuatan lain. Itu adalah ya sebuah proses ya pergerakan sejarah yang terpaksa dihentikan pada masa Orde Baru. Jadi Anda bisa membayangkan misalnya kalau misalnya pemerintah Indonesia itu tidak berubah ya pola pemerintahannya ya atau rezimnya. Rezim yang saya maksud di sini adalah pola permainannya. Sejak 1945 sampai dengan tahun 2020 sekarang ini, maka ya hal-hal kekuatan sejarah itu tidak lagi akan muncul di dalam masyarakat Indonesia tahun 2020 ini. Kenapa? Karena mereka kemudian sudah bebas mengekspresikan diri mereka. Nah, sekarang orang-orang Islam itu merasa ditekan oleh proses proses politik yang diciptakan pada masa Orde Baru. Kaum nasionalis ya seperti Mbak Mega misalnya juga ditekan pada oleh kekuatan-kekuatan politik pada masa lalu. Kiri juga seperti itu, kekuatan kiri. Bahkan kemudian dibasmi. Nah, jadi ketika kemudian situasinya berbeda, kekuatan represif itu rontok, munculnya kekuatan reformasi dengan negara yang saya katakan tadi itu hanya bertindak menjadi salah satu aktor politik, maka seluruh keresahan sejarah ya yang berlangsung di masa lalu muncul secara bersamaan di masa kini. Itulah yang kita lihat sekarang ini. Nah, lalu kemudian kita kadang-kadang susah membuatnya, gitu. Mendefinisikannya, lalu kemudian kita katakan ini politik identity, gitu. Yang sebenarnya itu adalah kekuatan-kekuatan sejarah yang dipendam selama 30 tahun. Gitu. Bayangkan Mbak Mega misalnya, ya
pemimpin PDIP itu tiba-tiba merancang adanya HIP. HIP, haluan ideologi Pancasila, yang kemudian memeras ya sila-sila Pancasila itu menjadi satu, misalnya gitu. Satu itu apa bahasa itunya? Eka ya? Eka ya. Eka, Eka Sila. Nah, itu adalah ya imajinasi yang ada di dalam otaknya Bung Karno pada masa lalu gitu. Yang tidak sempat bukan terelaborasi, yang belum sempat terjelma, termanifestasi di dalam sistem politik gitu. Begitu kemudian Mbak Mega berkuasa, maka kemudian pengalaman-pengalaman masa lalu atau apa yang saya sebut sejarah itu kemudian menuntun dia untuk melakukan aksi-aksi politik yang semacam itu. Ini ya, kalau kemudian kita lihat misalnya Amin Rais, gitu. Who is Amin Rais? Atau bisa kita katakan who was Amin Rais, gitu. Kita bisa mengatakan bahwa dia itu adalah bagian dari kekuatan Masyumi di masa lalu yang kemudian tampil. Bergabung misalnya dengan Yusril Ihza Mahendra dan seterusnya gitu. Jadi kekuatan-kekuatan itu yang sekarang ini sedang memunculkan. Lalu kerakyatan gitu. Kerakyatan itu ya, Anda boleh ketawa boleh tidak, yang saya katakan itu tiba-tiba kemudian dipersonifikasikannya kepada Jokowi. Dialah yang kemudian menjadi penakluk elit-elit Jakarta. Dia menjadi penakluk Megawati, dia menjadi penakluk Abu Rizal Bakri, dia menjadi penakluk Prabowo berkali-kali, dia menjadi penakluk Surya Paloh, yang kekayaan mereka itu cukup besar, dan Jokowi hanya muncul dari sebuah kota kecil di salah satu sudut Jawa Tengah. Jawa Tengah, gitu. Nah, bisa juga itu kita katakan sebagai lambang dari kemunculan gagasan kerakyatan yang dulu pernah saya katakan adalah eksperimen politik rakyat melawan kaum elit. Nah, melalui sociological imagination ini kita kemudian bisa memahami itu, baru kemudian gitu. Kalau negara misalnya cerdas ya, dia kemudian menata sistem berpikirnya di dalam memahami situasi yang ada gitu. Kira-kira begitulah. Oke. Ya, Mas ya. Dan si lambang kerakyatan itu kemudian menjadi bagian yang ikut main di dalam oligarki itu. Bisa kita lihat. Nah, selanjutnya kemudian ya mestinya Jokowi itu kemudian mengumpulkan orang-orang di sekitarnya yang paham tentang sejarah, paham tentang politik, paham tentang sosiologi, paham tentang antropologi. Nah, itu yang tidak terjadi, ya, sehingga kemudian tindakan-tindakannya itu menambah persoalan yang tidak bisa kita pahami seperti sekarang ini, kecuali dengan kacamata sociological imagination itu. Gitu. Oke, di titik ini terpaksa kita stop. Terima kasih banyak Bang Fahri Ali atas percakapan yang sungguh menarik pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam acara Tifa and Friends yang selanjutnya. Friends of Tifa, terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai kita jumpa di lain kesempatan. Salam. Thank you.